Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah sekian tahun nyaman, ya, hampir 2000 tahun nyaman, merasa nyaman, Tritunggal seperti kebakaran jenggot. Kenapa? Karena saya, Pendeta Binsar Sianipar, mengoreksi doktrin ini. Ternyata doktrin ini tidak ada di Alkitab, baik tulisannya maupun konsepnya. Tidak ada di Alkitab. Bapak Ibu kan memegang Alkitab. Mari sama-sama kita koreksi, ada atau tidak. Apakah saya ini hanya sekedar hoak? Yang ada, Yesus sendiri mengatakan dalam Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu satu. Tuhan itu Allah, Allah itu Esa. Esa itu satu. Tidak ada satupun ayat-ayat yang menyatakan Allah itu kesatuan. Allah satu, tidak bisa dipisah-pisah. Allah tidak mempunyai roh. Karena Roh Kudus itu Allah. Roh Kudus Allah, tidak bisa dipisah. Allah tidak mempunyai firman. Karena firman itu adalah Allah. Tidak bisa dipisah. Kalau Allah mempunyai firman, ada dua. Ada Allah, ada firman. Kalau Allah mempunyai roh, ada dua. Ada Allah, ada roh. Tidak. Alkitab tidak menyatakan itu. Alkitab menyatakan Allah Esa. Semuanya menjelaskan Allah satu. Tidak pernah kesatuan. Tidak pernah seperti tim sepak bola kesatuan gitu. Atau anggota-anggota keamanan kesatuan. Tidak. Yang terdiri dari beberapa gitu. Allah satu. Itu yang dinyatakan oleh Alkitab. Jadi jangan pernah diputar balik, ya. Saya ingin berbicara, siapa yang dapat membuktikan, ya, atau beginilah yang lebih mudahnya, ya. Siapa bisa bantah? Nah, begitu kan? Karena saya memakai ayat Alkitab, bukan memakai buku-buku tafsir, buku filsafat, buku teologi. Gitu. Tidak. Tidak, bukan itu, ya. Saya memakai Alkitab. Siapa bisa bantah? Pertama, saya ingin katakan bahwa Tritunggal itu bukan Kristen. Kenapa? Karena yang disembah oleh Tritunggal itu adalah tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat, satu Allah. Nah, kalau Kristen itu menyembah satu-satunya Tuhan Allah yang benar, ya, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Namanya Yesus Kristus. Itu yang pertama. Beda Allahnya kan yang disembah. Beda. Sebab itu Tritunggal bukan Kristen. Ya. Silakan disangkal. Bantah tuh. Pakai ayat-ayat Alkitab, ya. Yang kedua, Kristen lebih dulu ada daripada Tritunggal. Setelah Yesus naik ke surga, orang percaya disebut Kristen. Ya. Orang percaya disebut Kristen. Nah, itu terjadi di mana? Antioquia. Kisah 11 ayat 26. Saya bacakan supaya tidak menimbulkan hoak. Ya, Kisah 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya.
sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi begitu Yesus naik ke surga, orang percaya itu disebut Kristen. Ya. Terjadi ya mungkin pertengahan abad pertama. Nah, kalau Tritunggal munculnya kapan? Tahun 300-an kan, abad ketiga. 200 tahun kemudian setelah Yesus naik ke surga, setelah Alkitab selesai ditulis. Jadi Kristen itu lebih dulu ada daripada Tritunggal dan tidak ada hubungannya dengan Tritunggal. Itu yang kedua. Ini bantah. Yang ketiga, Allah Tritunggal tidak ada di Alkitab. Allah Kristen adalah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yudas 1 ayat 25. Wahyu 21 ayat 6. Saya bacakan Wahyu 21 ya. Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jelas firman Allah mengatakan seperti itu. Ya, jadi kalau mau bantah lagi, pakai ayat Alkitab, jangan pakai buku tafsir, filsafat yang penulisnya aja nggak jelas hidupnya karena nggak tercatat di Alkitab. Percayalah firman Allah. Siapa-siapa penulis yang ada di Alkitab, itulah yang dipilih oleh Yesus untuk menulis, bukan orang-orang yang nggak jelas itu. Yang keempat, orang percaya disebut Kristen, bukan penganut Tritunggal. Nggak pernah tuh ada tuh orang percaya disebut penganut Tritunggal, nggak ada di Alkitab. Orang percaya kepada Yesus itulah yang disebut orang Kristen. Ya, sesuai dengan tadi kisah para rasul 11 ayat 26. Nah, yang kelima, para rasul semua Kristen. Para rasul semua ini Kristen, nggak ada yang nggak Kristen. Ya, Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Jadi sebelum Paulus jadi Kristen, semua rasul tuh murid-muridnya sudah Kristen. Jadi ini membuktikan bahwa kekristenan itu bukan ajaran dari Paulus. Jelas bukan? Makanya Paulus kan dimusuh-musuhin tuh sama orang-orang di luar sana tuh. Ya kan? Jadi sebelum Paulus, para rasul semuanya itu orang-orang percaya itu orang Kristen. Ya, Roma 16 ayat 7. Itu diakui oleh Paulus. Nah, kita lihat sekarang yang keenam. Semua rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada satupun para rasul yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apakah saya hoak? Baca Alkitab, cari. Adakah para rasul membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Tidak ada. Semuanya membaptis dalam nama Yesus Kristus. Itu membuktikan ya,
bahwa Matius 28 ayat 19 itu bukan untuk diulang-ulang. Tetapi Yesus mengajarkan membaptis dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Kita lihat, Bapa yang dimaksud di sini adalah kiasan dari Yesus Roh yang ada di surga. Siapa nama Bapa itu? Yohanes 17 ayat 12 mengatakan, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Siapa? Yesus. Anak. Kita lihat sekarang. Lukas 1 ayat 35. Ya. Kita lihat ya. Lukas 1 ayat 35. Ayat 31-nya aja. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Ini kata malaikat kepada Maria ya. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Allah yang menjadi manusia itu kan disebut anak Allah. Anak Allah itu namanya Yesus. Jadi tadi Bapa itu Yesus, ya, Bapa kiasan itu, anak itu Yesus. Nah, kita lihat nama Roh Kudus, ya. Dari Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dalam nama siapa? Namaku. Nama Yesus. Ini. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu namanya Yesus. Itu yang Yesus ajarkan, berdoa lalu membaptis dalam nama Yesus. Tetapi kan para penganut Tritunggal ini kan kekeh nih, ngotot. Bapa, Anak, Roh Kudus supaya bisa apa? Bisa menggolkan Allah yang tidak ada itu. Yaitu tiga pribadi yang berbeda tetapi satu hakikat, satu Allah. Kita ambil contoh satu saja. Kan mereka mengatakan Allah itu pribadi. Nah, Roh Kudus, kalau mereka maksudkan itu adalah Allah, ya, jelas dikatakan roh dan bukan pribadi. Nabrak gak? Nabrak. Jelas-jelas Allah itu roh, tetapi Roh Kudus itu pribadi yang ketiga. Ini kan ngototnya di situ. Padahal Yesus mengajarkan membaptis dalam satu nama, yaitu Yesus. Sebab itu tidak ada satupun murid-murid, ya, yaitu para rasul yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita lihat dalam Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus mengatakan apa? Membaptis dalam nama apa? Yesus Kristus. Tegas. Ya. Lalu kita juga lihat, ya, Kisah 2 ayat Kisah 8 ya, Kisah 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Nggak pernah murid-murid mengenal Allah Tritunggal. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan.
Oke? Lalu kita lihat juga dalam Kisah 9 ayat 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ya. Jadi ini, ya, Ananias membaptis Paulus. Lalu kita lihat lagi. Ya, Kisah 19 ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Gak ada satupun murid-murid yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apakah murid-murid memberontak? Tidak. Karena mereka tahu bahwa Yesus memerintahkan membaptis dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, nama Allah. Kalau Tritunggal, nama siapa? Bapa nama siapa? Pribadi satu. Allah kok pribadi. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Ya. Jadi kalau mau bantah pakai ayat Alkitab. Jangan pakai pembunuhan karakter. Sekolah tinggi teologi. Nggak ada hubungannya sekolah tinggi teologi itu. Teologi dengan Alkitab itu nggak ada hubungannya. Hanya membuat orang sombong. Buktinya endingnya siapa yang disembah? Keluaran-keluaran teologi ini kan pendeta botol, sarjana botol. Karena yang disembah itu siapa? Allah Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Allah yang ada di Alkitab adalah Yesus Kristus. Jelas. Tidak terbantahkan. Alkitab setengah ada lawan. Lain kalau teologi, pakai buku-buku tafsir selemari, sampah itu. Paulus bilang itu sampah. Sekarang juga sampah. Yang ketujuh, semua nabi dan rasul tidak mengenal Allah Tritunggal. Sebab itu, para rasul tidak ada satupun yang berdoa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau tadi tidak ada satupun yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekarang para rasul pun tidak pernah berdoa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak pernah. Ya. Kita lihat dalam Kisah 3 ayat 16. Kisah 3 ya. Kisah para rasul 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada mereka ini di dalam kamu semua. Tuh, dalam nama Yesus, bukan dalam nama Allah Tritunggal. Kisah 4 ayat 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Para murid mengajar dalam nama Yesus. Satu Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dikuduskan dalam Kristus Yesus, bukan dikuduskan dalam Bapa atau dalam Allah Tritunggal.
dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Ya, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Di mana letaknya Allah Tritunggal? Nggak ada kan? Kita lihat lagi dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Itu mengucap syukur kepada siapa? Tuhan Yesus. Oh, tapi ada kata Bapa kita. Ini kan kepada Allah Bapa kita. Jelas Allah ya itu diakui oleh orang Yahudi itu sebagai Bapa, bukan Bapa sebagai Allah. Jangan dibalik. Yesaya 66 ayat Yesaya 63 ayat 9. Bukankah engkau Bapa kami? Itu. Ini Paulus sedang berbicara kepada orang-orang di Kolose dengan mengatakan Allah itu Bapa kita tuh. Bukan Bapa itu ada Allah kita. Nah, sudah mengerti di sini ya? Jangan putar balik. Nah, sekarang bantah. Bantah pakai ayat-ayat Alkitab. Bantah aja. Siapa bisa bantah? Amin. Ternyata penganut Tritunggal itu bukan orang Kristen. Sebab Allahnya beda. Mereka menyembah Allah Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Kristen adalah penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Shalom.